Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bunda di sini. Terima kasih buat Anda semua yang sudah mengklik video ini. Dan seperti biasa, sebelum nonton, mohon jika berkenan klik dulu tombol subscribe-nya ya. Terima kasih. Jadi Bun, hari ini ceritanya saya tuh penasaran dengan yang namanya telur LCH. Bunda-bunda sekalian udah pernah tahu belum telur LCH? Jadi saya tuh baru pindah komplek ya, baru pindah rumah. Jadi di sini ada yang jual telur yang namanya telur LCH. Dan saya penasaran nih telur LCH ini apa ya? Terus terang memang baru ini saya dengar ada namanya telur LCH Bun. Nah karena penasaran dan menarik menurut saya, makanya saya cari tahu dan saya buatin video ini barangkali bermanfaat buat bunda-bunda yang lainnya yang belum tahu. Nah kalau penasaran jangan di skip videonya, tonton sampai selesai ya Bun. Ini dia penampakan telur LCH-nya Bun. Seperti telur biasa dan ada tulisan cap bertuliskan LCH berwarna merah. Saya cari di Google, apa ya kepanjangannya telur LCH? Nggak ada kepanjangannya Bun. Jadi di situ tertulis adalah telur omega 3. Ya, telur omega 3, tapi nggak ada kepanjangannya LCH. Nah, saya tanyalah sama penjualnya, ternyata kepanjangannya adalah telur low cholesterol. Lalu saya konfirmasi ke Google Bun. Nah, gini ceritanya, apa sih telur omega 3 itu? Diceritakan bahwa telur ayam omega 3 ini berbeda dengan telur yang lainnya karena harganya Bun memang jauh di atas rata-rata telur pada umumnya ya. Tapi tentu saja Bun dengan bandrol harga yang lebih tinggi ya. Kalau kemarin saya beli tuh 65.000 untuk satu papan isi 30 butir ya, dimana telur-telur yang lainnya, telur ayam negeri biasa itu harganya paling sekitar 45 sampai 50.000 per papan tergantung banyaknya ukuran. Maksud saya tergantung dari besar ukurannya gitu ya Bun ya. Nah, di sini dituliskan Bun, perbedaan telur biasa dan omega 3 ini sebenarnya terletak pada perawatan yang dilakukan kepada ayam petelurnya itu sendiri Bun. Nah, jadi telur omega 3 dihasilkan oleh ayam petelur yang diberi makanan khusus yang mengandung lebih banyak omega 3. Nah, jadi ayamnya itu Bun dikasih pakan berupa minyak alga laut atau minyak biji rami atau makanan yang lainnya yang mengandung omega 3 yang tinggi, sehingga telur yang dikandung oleh ayam itu akan juga mengandung omega 3 yang lebih banyak nantinya. Nah, lalu kita tentu penasaran kan sebenarnya apa sih istimewanya omega 3 ini ya. Jadi, manfaat telur omega 3 itu eh, dituliskan di sini ya, seperti disebutkan sebelumnya, perbedaan telur biasa dan omega 3 ada pada kadar omega 3-nya ya. Di dalam jurnal Food Chemistry, sebuah penelitian di Australia pada tahun 2006 menemukan fakta bahwa kuning telur reguler dan organik biasanya mengandung sekitar 1,3% asam lemak omega 3. Sementara kuning telur omega 3 dapat mengandung hingga 6% asam lemak ini. Nah, jadi telur omega 3 juga ternyata memiliki kandungan asam lemak jenuh terendah dari semua telur. Makanya tidak heran telur omega 3 ini lebih kaya manfaat dibandingkan jenis telur lainnya gitu ya Bun ya. Eh, Kemudian kandungan ALA, ALA, dan DHA dalam telur omega 3 yang lebih banyak ini berfungsi untuk merawat kesehatan tubuh kita Bun, karena memiliki sifat antiinflamasi atau anti radang yang dapat menjaga kekebalan tubuh terhadap infeksi dan iritasi. Nah, omega 3 ini juga bermanfaat loh untuk merawat kesehatan jantung, pembuluh darah atau kardiovaskular, meningkatkan perkembangan otak bayi, mencegah demensia atau pikun, mencegah kesehatan mata, mengurangi depresi, bahkan juga menjauhkan kita dari kanker. Nah, sebegitu manfaatnya loh telur omega 3 ini ya, pantesan harganya cukup mahal. Nah, selanjutnya kita tentu perlu tahu ya, apa sih sebenarnya manfaat omega 3 itu sendiri. Kalau tadi kan secara umum dari telurnya ya dan dari artikel yang saya baca. Ini saya tampilkan manfaat dari omega 3 itu sendiri, Bun. Secara spesifik, peranan protein, vitamin, mineral, dan omega 3 yang terdapat pada makanan atau telur bagi kesehatan manusia adalah yang pertama, untuk otak. Untuk otak, omega 3 ini membantu perkembangan syaraf dan pembangunan jaringan otak pada bayi. Jadi bagus banget diberikan kepada bayi Bun. Kemudian mengurangi timbulnya depresi dan juga mengurangi resiko penyakit-penyakit yang lainnya. Lalu yang kedua kepada jantung. Jantung ini tentu mengurangi resiko penyakit kardiovaskular atau
jantung dan pembuluh darah karena kadar kolesterolnya yang sangat rendah ya. Kalau berkaitan dengan telur LCH tadi ya, kadar kolesterolnya rendah sehingga resiko untuk penyakit jantung juga kecil. Lalu mengurangi resiko stroke, membantu melindungi dari serangan jantung dan kematian mendadak, menurunkan tekanan darah tinggi, mengurangi resiko aritmia jantung, mengurangi level HDL dan trigliserida yang jahat gitu ya, dan mengurangi level trigliserid dan meningkatkan kolesterol baik atau HDL, serta meningkatkan sirkulasi pembuluh darah. Selanjutnya untuk persendian, dia dapat membantu mengurangi gejala dan peradangan yang disebabkan oleh rheumatoid arthritis ya. Kalau kayak sendi-sendinya sakit itu bisa dibantu dikurangi oleh omega 3 ini. Kemudian untuk mata, dia berperan dalam pengembangan daya penglihatan dan pertumbuhan syaraf di retina. Juga dapat menurunkan gejala sindrom mata kering. Lalu untuk paru-paru, dia bisa mengurangi gejala sakit asma dan bronkitis, mengurangi resiko untuk COPD atau chronic obstructive pulmonary disease ya, penyakit paru obstruktif kronis yang menimbulkan rasa sesak nafas begitu ya. Sementara pada bagian otot, dia bisa mampu membantu pembangunan otot dan jaringan. Untuk bagian pencernaan, dia bisa membantu pencernaan, mengurangi gejala penyakit ulceratif colitis dan penyakit Crohn ya. Sementara untuk kulit, dia juga bisa membantu mengurangi pengaruh penuaan dan kerusakan akibat matahari. Nah, itu Bun secara spesifik manfaat omega 3-nya. Selanjutnya, karakteristik telur omega 3 tuh gimana ya? Kayak gini, menurut ahli peternakan asal IPB, Profesor Iman Rahayu, telur omega 3 ini punya karakteristik yang khusus membedakannya dengan telur ayam reguler. Warna bagian kuningnya itu terlihat lebih pekat seperti jingga atau oranye dan tidak mudah hancur atau pecah karena kandungan beta karotennya yang sangat tinggi. Cangkangnya pun tidak mudah pecah sehingga kandungan nutrisi di dalam telurnya dijamin tidak mudah rusak. Lalu bagaimana cara menyimpan dan menyajikan telur yang tepat? Meski gizinya banyak dan memiliki cangkang yang tidak mudah pecah, kita juga harus memperhatikan cara penyimpanan penyajian. Sebab apa? Karena jika tidak dilakukan dengan tepat, bisa saja bakteri-bakteri yang ada di kulit telur itu atau di cangkang telur yang namanya biasanya bakteri salmonella dan juga yang terdapat dalam isi telur itu bisa menyebar dan bisa mengkontaminasi isi telur sehingga bakteri tersebut dapat membuat orang yang mengkonsumsinya itu mengalami keracunan. Lalu supaya telur tetap aman, kita perlu memperhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, jangan gunakan lagi telur yang sudah rusak cangkangnya ya Bun, karena resiko terkontaminasi bakteri itu dapat menjadi semakin tinggi. Kan sering tuh ya, kadang kita kalau belanja, kita bawa ke rumah itu telurnya ada yang udah pecah di jalan, mungkin terbentur atau apa nggak sengaja. Nah kalau yang seperti itu Bun, udah buang aja, nggak usah dipakai lagi ya. Kemudian yang kedua, jauhkan telur dari makanan yang lain supaya lebih aman. Dan sebaiknya simpanlah di dalam lemari es dengan temperatur di bawah 4 derajat Celcius. Yang ketiga, konsumsilah telur segera setelah dimasak. Tetapi untuk telur yang sudah direbus, jangan sampai menyimpannya lebih dari 2-3 hari ya Bun pada suhu normal. Lalu yang keempat, cuci tangan dengan sabun sehingga tangan kita jadi bersih sebelum dan setelah menyentuh atau memasak telur. Dan yang terakhir, ya seperti biasa lah ya, kalau kita masak, bersihkan semua peralatan masak yang digunakan untuk memasak telur. Jadi menurut saya, telur omega 3 ini sangat bermanfaat untuk kita-kita yang dilarang mengkonsumsi kolesterol dalam jumlah yang banyak tapi butuh telur gitu ya Bun. Seperti bunda-bunda sekalian yang mungkin sedang diet telur, diet karbo dengan menggunakan telur gitu ya, konsumsi telur setiap hari, itu saya anjurkan untuk mengkonsumsi telur LCH ini ya, karena kalau kadar kolesterolnya terlalu tinggi malah jadi efeknya nggak bagus buat badan bunda sekalian. Nah selain itu, telur omega 3 ini juga bagus saya anjurkan untuk bayi dan juga untuk orang tua ya, yang dimana sudah banyak komplikasi mungkin penyakit jantung atau penyakit yang lainnya, yang sebaiknya daripada telur biasa lebih baik mengkonsumsi telur LCH atau telur omega 3 ini ya Bun. Untuk bayi juga sangat bagus. Jadi oke, itu aja lah dulu ya review kita hari ini.
terjawab sudah rasa penasaran saya mengenai telur LCH ini apa dan kenapa harganya lebih mahal. Semoga ini bermanfaat buat bunda sekalian yang juga pengen tahu ya, ilmu ini bagus banget, bermanfaat insya Allah. Cukup sekian dulu ya video kita kali ini. Terima kasih buat bunda-bunda sekalian yang sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like kalau suka video ini, komen yang membangun, dan subscribe ya. Terima kasih, sampai jumpa.